Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alan Fathan Ganiwardana, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan ini merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang berada pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Mata kuliah ini diambil pada semester ketiga dan merupakan mata kuliah wajib. Capaian pembelajaran mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan ini terbagi menjadi 3 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi latar belakang reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia. CPMK yang kedua, itu mahasiswa mampu menganalisis hubungan hukum dan politik serta pengaruhnya dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dinamika dan perkembangan ketatanegaraan baik di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan lembaga negara independen. Adapun dalam perkuliahan Hukum dan Politik Ketatanegaraan, metode pengajaran yang akan dilakukan yaitu melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kemudian melakukan asesmen berupa tugas, kuis, dan kemudian tes tertulis. Dari ketiga CPMK tersebut, ini nanti terbagi menjadi beberapa sub CPMK. CPMK yang pertama, sub CPMK-nya terdiri dari latar belakang reformasi 98, transisi demokrasi di Indonesia, dan konsolidasi demokrasi. Kemudian CPMK 2 itu terdiri dari hubungan hukum dan politik, kemudian membahas mengenai konfigurasi politik dan karakter produk hukum, sampai dengan model perubahan, metode, dan kemudian hasil perubahan Undang-Undang Dasar. CPMK yang ketiga itu membahas mengenai dinamika perkembangan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan kehakiman, lembaga negara independen, kemudian evaluasi perubahan Undang-Undang Dasar, hingga membahas mengenai gagasan amandemen ulang Undang-Undang Dasar sampai dengan pengawasan hakim. Peta analisis capaian pembelajaran dalam mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan ini terbagi menjadi 4, yaitu kaitannya dengan reformasi dan transisi demokrasi, kemudian hubungan hukum dan politik, lalu metode, model, dan teknik perubahan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah perkembangan dan dinamika ketatanegaraan setelah perubahan Undang-Undang Dasar dan alternatif penataan ulangnya. Adapun referensi buku yang digunakan dalam menjalani mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan ini terdiri dari buku dan kemudian jurnal serta referensi-referensi lain yang nanti akan saya bagikan ke classroom. Setelah ini, saya akan membagikan pengalaman di kelas bersama dengan mahasiswa. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, di pertemuan ketiga, ini merupakan mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan. Nah, ini merupakan pertemuan ketiga ya. Jadi, sore hari ini merupakan pertemuan ketiga mata kuliah Hukum dan Politik Ketatanegaraan, di mana di pertemuan ketiga itu kita akan membahas 3 hal ya, yang itu kalau kita tarik CPMK-nya atau capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa itu nanti diharapkan mampu untuk menganalisis hubungan politik dan hukum dan politik hukum. Ya, jadi bagaimanapun dalam kita berhukum itu selalu dipengaruhi oleh proses-proses politik. Ya, karena memang hukum itu sendiri merupakan proses atau produk politik begitu ya. Nah, sehingga harapannya di pertemuan ketiga ini nanti teman-teman setidaknya dapat menganalisis ya bagaimana kemudian hubungan antara politik dan hukum. Nah, di pertemuan ketiga ini nanti akan ada 3 materi. Materi yang pertama itu adalah bagaimana hubungan hukum dan politik, lalu yang kedua adalah konfigurasi politik, dan yang ketiga itu adalah karakter produk hukum. Jadi mau nggak mau kalau misalkan kita mau belajar tentang politik ketatanegaraan, kita tidak bisa memisahkan proses politik ya yang ada di negeri ini terhadap fenomena ketatanegaraan yang ada. Ini karena ingin saya katakan di awal itu merupakan produk politik. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan produk dari politik, itu ada benarnya, gitu ya. Kenapa kemudian hukum itu dikatakan produk politik? Karena ada yang mengasumsikan, ya, ada yang mengasumsikan bahwa hukum itu ya, kalau misalkan disederhanakan adalah undang-undang. Sehingga kenapa kemudian dikatakan produk politik? Karena yang membuat undang-undang ini adalah pemerintah dan DPR ya. Pemerintah dalam arti di sini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Nah, kenapa dikatakan produk politik? Ya ini karena presiden ini merupakan lembaga politik, dia dipilih melalui pemilu. Untuk menjadi presiden dia harus melalui partai politik atau gabungan partai politik, dan untuk menjadi anggota DPR, semua anggota DPR itu merupakan representasi dari partai politik. Jadi kalau misalkan saat ini di DPR itu terdiri dari 9 fraksi, ya berarti ada 9 partai politik yang mengendalikan lembaga parlemen ya. Nah ini faktanya. Jadi sekali lagi di pertemuan ketiga ya, dengan harapan nanti teman-teman ketika sudah belajar tentang pertemuan ketiga ya, mulai dari hubungan hukum dan politik, kemudian konfigurasi politik dan karakter produk hukum, setidaknya teman-teman mampu ya menganalisis hubungan politik dan politik hukum sesuai CPMK kedua. Nah, CPL-nya ya teman-teman atau teman-teman mahasiswa di sini ya mampu ya mengetahui fenomena-fenomena bagaimana kemudian ketatanegaraan itu selalu dipengaruhi oleh proses politik yang ada. Baik, untuk yang pertama saya akan mengawali dari hubungan antara hukum dan politik. Hubungan antara politik dan hukum atau hukum dan politik itu ada 3. Yang pertama, hukum determinan atas politik, dalam arti hukum itu di atas politik. Yang kedua, politik determinan atas hukum, politik itu di atas hukum. Dan yang ketiga, politik dan hukum itu saling mempengaruhi. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat tengah-tengah lah. Nggak bisa kita mengatakan bahwa hukum itu di atas politik atau politik di atas hukum, tapi keduanya sama-sama saling mempengaruhi. Nah, oleh karena itu dalam melihat hubungan antara hukum dan politik ini, kita coba akan melihat ya, ini penjelasannya, hubungan kausalitas antara hukum dan politik dan bagaimana kemudian cara keduanya itu bekerja. Misalkan ini ya, untuk yang pertama, hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik itu diatur oleh dan harus tunduk pada aturan hukum. Jadi hubungan yang pertama ini mengasumsikan betul bahwa hukum itu determinan atas politik. Dia di atasnya politik ya kegiatannya. Dia tidak mengingkari ya bahwa hukum itu merupakan hal yang suprem atau yang tertinggi ya, atau yang kemudian harus ditaati ya. Maka bagi kalangan yang mengatakan hukum determinan atas politik, itu asumsinya adalah semua kegiatan politik itu harus diatur dan tunduk pada aturan-aturan hukum. Jadi tugas dari hukum itu adalah mengatur kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan, termasuk kegiatan-kegiatan ketatanegaraan. Jadi diatur semuanya oleh hukum. Makanya ada mata kuliah hukum tata negara dan hukum politik ketatanegaraan. Itu yang akan kita pelajari di kelas ini. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin bagi yang mengambil politik ya, visipol begitu ya, mungkin boleh berbangga dalam arti di sini mengatakan politik itulah yang determinan atas hukum. Ya, asumsinya gimana? Ya karena hukum itu kan merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan. Maknanya gimana? Ya tadi yang saya asumsikan ya, bahwa politik ya, di situ kan ditegaskan, determinan atas hukum. Ini karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik. Karena tadi hukum itu diasumsikan adalah undang-undang. Nah, undang-undang ini siapa sih yang bentuk? Yaitu adalah presiden dan DPR. Sehingga kalau misalkan hukum itu dimaknai undang-undang dan ini dikatakan sebagai produk politik begitu, ya itu benar. Kenapa? Karena yang membuat itu adalah lembaga politik. Yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Presiden, untuk menjadi presiden, Anda atau kita semua harus bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik. Jadi nggak bisa perseorangan itu jadi calon presiden, nggak bisa. Pasti diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang diatur di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar. Yang kedua, anggota DPR. Yang membuat undang-undang kan dua institusi ini. Nah, DPR itu semuanya berasal dari partai politik. Nggak ada anggota DPR tanpa atau tidak berasal dari partai politik. Semuanya berasal dari partai politik. Kalau konstelasi DPR di tahun 2019 sampai 2024 ini ada 9 fraksi. Ya, yang ada alias ada 9 partai politik yang ada di parlemen ya. Sehingga DPR itu merupakan representasi dari partai politik. Sehingga wajar kalau hukum itu diasumsikan merupakan produk politik. Sehingga politiklah sebenarnya yang paling determinan. Kenapa? Ya karena undang-undang ini merupakan instrumen untuk apa?
ya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan para pembuatnya ini. Nah, jadi kalau misalkan Presiden dan DPR sebagai lembaga politik memiliki keinginan misalkan, ya entah misalkan untuk investasi atau untuk kaitannya dengan pendidikan atau kaitannya dengan kesehatan, butuh regulasi, ya buat undang-undangnya. Sehingga undang-undang yang dibentuk ini pasti merupakan kristalisasi ya, atau merupakan ciri atau ini ya, akomodasi dari kepentingan-kepentingan yang ada ya di balik pembuatnya ini, yaitu Presiden dan DPR. Makanya di situ ini ya ditegaskan ya politik determinan. Bahkan ini misalkan karena DPR ini terdiri dari, kalau berdasarkan periode 2019-2024 kan sangat jelas ya, ada 9 fraksi. Nah, 9 fraksi inilah mereka bersaing atau saling memberikan pendapat terhadap sebuah rancangan undang-undang. Makanya kadang ada rancangan undang-undang yang itu didukung oleh 9 fraksi. Ada rancangan undang-undang yang itu didukung oleh 7 fraksi, 2-nya menolak begitu. Nah, itu bagian dari ini, kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Dalam beberapa hal mungkin berbeda, tapi dalam beberapa hal yang lain itu bisa jadi sama gitu. Nah, itu hubungan yang kedua. Kemudian hubungan yang ketiga, ini ya, hubungan yang ketiga itu adalah politik dan hukum ini sebagai subsistem kemasyarakatan ya. Jadi ini menggabungkan pendapat keduanya ya. Jadi pendapat yang ketiga ini nggak mengasumsikan mana yang paling determinan, tetapi dalam pendapat yang ketiga ini yang namanya politik dan hukum itu subsistem kemasyarakatan begitu ya, berada pada posisi yang sederajat. Makna sederajat itu gimana? Ya, makna sederajat itu di sini menegaskan determinasinya seimbang. Jadi bukan politik atau hukum yang saling determinan, tapi seimbang. Penjelasannya gimana? Meskipun hukum itu merupakan produk dari politik, keputusan politik, namun begitu hukum berlaku, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum. Jadi ini pendapat yang ketiga. Betul bahwa undang-undang hukum itu merupakan produk politik karena dibentuk oleh Presiden dan DPR. Tapi begitu undang-undang ini ditetapkan sebagai bentuk hukum gitu ya, dia langsung mengikat ya. Mengikat secara umum. Jadi pendapat yang ketiga itu mengakomodir ya. Jadi tidak mengatakan mana yang paling determinan, tapi ini sama-sama memiliki pengaruh ya dan saling berhubungan ya. Betul bahwa undang-undang itu atau hukum merupakan produk politik ya. Tapi begitu produk politik ini ditetapkan, maka ini akan mengikat umum. Jadi semua kegiatan politik pun harus tunduk pada hukum. Ya. Nah itu poin pertama. Saya beri kesempatan untuk teman-teman boleh mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan, sebelah kanan atau sebelah kiri. Silahkan, saya berikan kesempatan untuk teman-teman boleh bertanya. Oke? Kan Bapak tadi menjelaskan kalau hukum itu adalah produk politik. Maka apakah bisa dikatakan karakter produk hukum itu bisa berubah jika konfigurasi politik yang melahirkan itu berubah? Oke, jadi tadi ada pertanyaan ya. Politik itu juga atau sistem politik itu memiliki pengaruh ya terhadap pembentukan hukum. Tadi disampaikan oleh Mas Dandi ya. Apakah konfigurasi politik itu juga mempengaruhi produk hukum? Itu sebenarnya nanti ada di materi ya. Tapi yang ingin saya jawab adalah konfigurasi politik atau siapa pembuatnya di sini itu sangat mempengaruhi undang-undang atau hukum apa yang nantinya akan dilahirkan atau dibentuk. Kalau ini misalkan nih, seandainya konfigurasi politiknya itu demokratis dalam arti ini misalkan DPR dan Presiden itu misalkan memiliki keinginan yang sama bagaimana ingin memajukan pendidikan di Indonesia, misalkan salah satu caranya adalah dengan cara misalkan merevisi undang-undang yang mengatur tentang pendidikan begitu. Maka kalau mereka ini kompak, berarti undang-undangnya ini bisa kemudian nanti diubah. Atau kemudian disusun yang baru yang ini bisa mengakomodasi kepentingan atau visi misi dari Presiden dan DPR untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sehingga siapapun ya
atau terhadap siapapun yang di belakang pembuat undang-undang ini, dalam arti Presiden DPR, ini sangat menentukan bagaimana kemudian hukum itu harus diatur dan bekerja. Itu sangat menentukan. Oleh karena itu penting sekali dalam setiap event pemilihan umum ya, kita harus memastikan bahwa wakil rakyat atau pemimpin yang dipilih itu yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat. Itu penting. Kenapa? Karena mereka akan melahirkan produk hukum. Ketika mereka melahirkan produk hukum, ya nanti akan dilihat apakah produk hukumnya itu sesuai dengan aspirasi atau usulan dari masyarakat apa tidak, yaitu nanti akan kita lihat ya. Makanya ini penting sekali ya. Ketika kita belajar tentang politik ketatanegaraan ya, melihat bagaimana kemudian proses politik itu juga memiliki andil besar dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Oke, baik, silahkan yang kedua. Saya persilahkan untuk dapat bertanya. Come on, ya, silahkan, Mas. Namanya siapa? Namanya? Lalu Agil. Ya, silahkan. Hukum merupakan produk politik, kan Pak? Nah, apakah produk politik yang menghasilkan hukum itu hanya berasal dari anggota DPR saja? Apakah atau bisa berasal dari rakyat biasa yang bukan merupakan anggota lembaga tersebut? Misal usulan-usulan atau aspirasi yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Oke, baik. Tadi ditanya, apakah kemudian masyarakat itu juga memiliki kontribusi ya untuk kemudian membentuk hukum? Punya, ya. Jadi masyarakat itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan hukum itu. Ya, meskipun tadi saya katakan, ketika Presiden dan DPR itu membentuk undang-undang dan ini nanti mengikat umum, apakah ada kontribusi dari masyarakat? Itu harus ada. Itulah kemudian diatur tentang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Ini ya, diatur di mana? Pasal 96. Ya. Undang-Undang Nomor 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap rancangan undang-undang dan undang-undang itu ya, atau rancangan undang-undang yang akan disahkan menjadi undang-undang itu harus ada masukan dari publik, harus mengakomodir partisipasi publik ini. Setiap RUU. Jadi nggak boleh kalau ada RUU kok tidak ada usulan atau aspirasi dari masyarakat. Ini wajib, sifatnya harus. Yang namanya harus berarti itu prasyarat. Kalau undang-undang itu dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik, undang-undangnya itu akan bermasalah. Setidaknya itu bisa dikatakan cacat secara formil. Dan itu bisa dibatalkan. Tidak hanya dibatalkan, bahkan batal demi hukum. Itu konsekuensinya. Nah, ini diatur di dalam pasal 96 Undang-Undang 13 2022. Bagaimana cara publik itu memberikan aspirasi? Ada banyak cara. Rapat dengar pendapat, public hearing, memberikan masukan tertulis, dan lain sebagainya banyak. Dan itu mereka, pembuatnya, Presiden dan DPR, itu harus menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk dapat mencermati suatu rancangan undang-undang. Selanjutnya, bagaimana politik itu mempengaruhi hukum? Artinya, ketika tadi kita sudah mengelaborasi hubungan antara politik dan hukum, pertanyaannya adalah bagaimana cara politik itu mempengaruhi hukum. Ya, ini yang seperti tadi saya katakan, dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Jadi ketika undang-undang ini kita asumsikan hukum, maka cara melihatnya bagaimana cara politik mempengaruhi hukum. Ya kita lihat siapa ini pembuatnya. Yang kedua, kita nggak bisa memaknai bahwa hukum itu hanya pasal-pasal aja. Itu tidak bisa. Kenapa? Ya ini ya. Jadi di sini kita uraikan bahwa hukum itu bukan hanya berarti pasal-pasal yang bersifat imperatif ya, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya itu dapat ini ditentukan oleh politik. Artinya baik dalam perumusan pasalnya maupun implementasi penegakannya. Artinya kita nggak boleh memaknai hukum itu ya hanya kumpulan pasal, tapi kita harus melihat ya bahwa dalam setiap perumusan pasal-pasal itu atau dalam hukum itu dipengaruhi oleh pembuatnya. Cara merumuskannya bagaimana, cara menegakkannya bagaimana. Nah itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah oleh karena itu saya akan
lihat bahwa yang namanya konfigurasi politik ini ya, ini masuk materi poin yang kedua, bahwa konfigurasi politik itu selalu berpengaruh terhadap karakter produk hukum. Jadi poin yang kedua tadi, yang pertama hubungan antara politik dan hukum, yang kedua adalah konfigurasi politik, dan yang ketiga adalah produk hukum, karakter produk hukum. Nah, yang ingin saya katakan di awal adalah konfigurasi politik, gitu ya. Konfigurasi politik itu berpengaruh terhadap pembentukan produk hukum. Ini ya. Jadi nanti saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi politik. Tapi yang ingin saya katakan di awal sekali lagi adalah konfigurasi politik itu akan berpengaruh terhadap karakter produk hukum. Konfigurasi politik apapun ini ya, itu akan berpengaruh ya terhadap karakter produk hukum. Nah, di awal yang saya katakan, kalau konfigurasi politiknya itu otoriter, maka hukumnya ya hanya mencerminkan kepentingan para pembuatnya atau elitis. Tapi kalau konfigurasi politiknya itu demokratis, ya berarti hukumnya bisa memenuhi tuntutan atau aspirasi masyarakat. Ya. Makanya di awal, sekali lagi, konfigurasi politik itu sangat berpengaruh terhadap karakter produk hukum. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi politik? Konfigurasi politik itu jelas, ya. Teman-teman bisa sambil dicermati ya. Konfigurasi politik itu saya bagi menjadi dua. Konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik itu yang otoriter. Yang demokratis itu yang gimana? Demokratis itu intinya yang bisa kita ambil, konfigurasi politik yang demokratis itu adalah di mana setiap kebijakan pemerintah atau setiap kebijakan yang diambil oleh para pembentuk undang-undang itu menyertakan masyarakat di dalamnya. Artinya rakyat itu diajak ikut serta, ada partisipasi publik di dalam proses penyusunan kebijakan. Itu kalau konfigurasi politiknya adalah demokratis. Tapi kalau yang otoriter, partisipasi itu tidak ada. Atau kalaupun ada, itu hanya seolah-olah. Itu ya. Jadi yang ingin saya katakan, dalam konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik otoriter, ini kuncinya itu sebenarnya ada pada keterlibatan publik. Oh, kalau misalkan dalam konfigurasi politik yang demokratis, publik itu harus dilibatkan. Tapi kalau dalam sistem yang otoriter, biasanya partisipasi publik itu tidak ada. Kalaupun ada, tadi saya katakan itu hanya seolah-olah saja, gitu ya. Jadi kata kuncinya tadi saya katakan ya, konfigurasi tadi politik itu berpengaruh terhadap produk hukum, sedangkan konfigurasi politik itu tadi saya bagi, yang satu adalah demokratis, yang kedua itu adalah otoriter ya. Nah, kuncinya adalah untuk membedakan demokratis dan otoriter itu pada soal isu partisipasi publik. Ya. Kuncinya di sini. Kalau partisipasi publik itu ada, oh berarti bisa kita katakan itu sistemnya konfigurasi politiknya demokratis. Tapi kalau partisipasi publik itu tidak ada, oh bisa jadi misalkan itu otoriter. Atau kalaupun ada itu seolah-olah saja. Nah, ini soal konfigurasi politik. Tadi saya katakan di awal, konfigurasi politik itu selalu berpengaruh terhadap pembentukan produk hukum ya, atau produk hukumnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengemukakan ciri-ciri terlebih dahulu ya. Apa sih ciri-ciri konfigurasi politik demokratis? Sederhana, negara bisa dikatakan demokratis atau menganut sistem demokrasi ya kalau di dalamnya ada pemilihan umum, ada partai politik, nggak cuma satu ya, paling nggak dua. Ada pemilihan umum, ada lembaga DPR, persnya bebas. Kalau di konfigurasi politik yang otoriter, persnya dibredel, dikekang. Pemerintah sangat intervensionis gitu ya. Partai-partai dan lembaga perwakilan itu ada tapi lemah. Itu dikendalikan oleh eksekutif. Nah, itu ciri-ciri ya untuk membedakan mana yang otoriter dan mana yang demokratis. Kemudian ini karakter produk hukum. Nah, ini ya yang tadi saya katakan. Karena konfigurasi politik itu berpengaruh terhadap pembentukan produk hukum. Ya, maka pasangannya itu adalah kalau demokratis ini ya, ini produk hukumnya itu responsif. Jadi ini poin yang ketiga ya, materi yang ketiga. Tapi kalau otoriter ini
Dikatakan di situ ya, produk hukumnya itu adalah ortodok atau elitis. Jadi kalau konfigurasi politiknya demokratis karena ada partisipasi publik, oh berarti kemungkinan hukumnya itu adalah responsif. Nah, responsif itu intinya ya memenuhi harapan masyarakat ya, mencerminkan rasa keadilan, memenuhi tuntutan atau aspirasi masyarakat gitu. Tapi kalau konfigurasi politiknya otoriter, oh itu bisa jadi konfigurasi politiknya adalah ortodok atau elitis. Maknanya gimana? Ya hanya mencerminkan keinginan pemerintah. Atau disebut juga dalam bukunya Mahfud MD Politik Hukum menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Jadi hanya menjadi instrumen hukum untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan penguasa. Itu kalau dalam bukunya Mahfud MD yang judulnya Politik Hukum ya. Nah, ini pasangannya. Nah, oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah gimana cara membedakan bahwa hukum itu responsif atau ortodok ya. Jadi kalau tadi misalkan konfigurasi politik itu demokratis dan otoriter, hukum itu juga ada ciri-cirinya, responsif atau ortodoks. Bagaimana cara melihat ciri produk hukum? Kalau responsif itu pertama membuatnya itu partisipatif, yang kedua mencerminkan aspirasi masyarakat, yang ketiga membatasi terjadinya penafsiran secara sepihak oleh pemerintah, sedangkan kalau yang ortodok atau elitis proses pembuatannya sentralistik ya, bahkan tidak ada partisipasi publik, kemudian dapat ditafsirkan sesuai dengan kehendak para pembuatnya, kemudian fungsinya hanya menjadi pembenaran atas kehendak atau program pemerintah. Nah, itu ciri produk hukum yang ortodoks ya. Ada dua, responsif dan kemudian ortodoks. Kesimpulannya apa? Ketika kita belajar tentang hubungan hukum dan politik, kemudian konfigurasi politik dan karakter produk hukum, kesimpulannya adalah bahwa konfigurasi politik dan karakter produk hukum itu tidak bisa dipisahkan ya. Sehingga yang kita dapat simpulkan adalah konfigurasi politik demokratis itu hukumnya cenderung responsif, dan konfigurasi politik otoriter hukumnya itu cenderung ortodok atau konservatif. Untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya akan memberikan tugas sekaligus mendiskusikannya nanti di pertemuan yang akan datang. Tentu setelah kita mempelajari hubungan politik dan hukum dan konfigurasi politik dan karakter produk hukum, kita menjadi kemudian bertanya, apakah kalau konfigurasi politiknya demokratis, hukumnya selalu responsif? Makanya saya akan memberikan pertanyaan ya. Bagaimana dengan pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik di dalamnya? Atau misalkan cenderung mengakomodasi kelompok tertentu? Itulah yang nanti teman-teman cari contoh dan analisis. Sekian yang dapat saya sampaikan di perkuliahan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.